Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 9 R004 semester 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi trigonometri. Sebelum membahas ke materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sylvia Kartikanisi dengan NIM 124, dan teman saya Elvia Nur Aziza dengan NIM 116, Rosida dengan NIM 142, dan Lelva Dianisa dengan NIM 146. Materi pertama mengenai pengertian trigonometri akan saya jelasi sendiri, yaitu pada PPT yang sudah kami buat. Pengertian trigonometri dari bahasa Yunani trigonon itu artinya 3 sudut, dan metro artinya mengukur. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa trigonometri ini adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Ada banyak aplikasi trigonometri. Salah satunya yaitu adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Baik, pada slide selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai ukuran sudut. Ukuran sudut ini terbagi menjadi dua, yaitu ukuran derajat dan ukuran radian. Ukuran derajat ini didasarkan pada satuan penuh suatu lingkaran yang telah ditentukan, yaitu sebesar 360 derajat. Arah sudut yang digunakan adalah arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk menentukan besaran suatu sudut dapat digunakan mengenai busur derajat. Busur derajat ini dapat memberikan ketelitian sampai 1 derajat. 1 derajat dapat ditulis dengan 1 derajat yang mempunyai arti ukuran sudut yang besarannya 1/360 bagian sudut dari suatu lingkaran. Selanjutnya yaitu ukuran radian. Ukuran radian adalah besaran sudut pusat lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang dihadapannya sepanjang jari-jarinya. Misalnya A menyatakan besar sudut dalam radian, sedangkan S menyatakan panjang busur lingkaran dan menyatakan jari-jari lingkaran. Hubungan antara ketiganya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan S per R. Baik, materi selanjutnya yaitu kita mengenai perbandingan trigonometri. Di sini perbandingan trigonometri akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perbandingan trigonometri dalam suatu sudut pada segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, dan yang terakhir yaitu rumus perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai perbandingan trigonometri dari suatu sudut pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dapat didefinisikan sebagai segitiga dengan salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini menyatakan bahwa kuadran hipotenusat merupakan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Secara umum, rumus dari teorema Pythagoras dapat dinyatakan sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, pada teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku bisa digunakan dengan cara selain teorema Pythagoras, juga kita akan menggunakan yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, pada segitiga kita dapat menentukan bagaimana sinus, kosinus, dan tangennya. Kalau misalnya kita mau mencari sinus atau sin dari A pada gambar segitiga di sini, rumus dari sinus yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi pada gambar segitiga di samping ini, sinus dari A yaitu A per B. Nah, bagaimana mencari kosinus? Kosinus pada A pada gambar ini yaitu dengan rumus kosinus sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Atau
pada gambar ini yaitu kosinusnya yaitu C per B. Yang ketiga, tangen. Tangen A pada segitiga di samping. Tangen dengan rumus sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tangen A dari gambar segitiga di samping yaitu A per C. Nah, untuk rumus lebih singkatnya kalau mau diingat yaitu sin demi depan miring, dan cos sami samping miring, dan tan desa depan samping. Nah, itu adalah cara agar kita lebih mudah mengingat bagaimana mencari sinus, kosinus, dan tangen. Baik, yang kedua yaitu bagaimana nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu apa sih? Sudut-sudut istimewa adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung atau tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut istimewa ini ada berapa sih? Sudut-sudut istimewa itu dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jika kita menggunakan lebih mudah atau mengenali bagaimana mencari dari sinus, kosinus, tangen untuk sudut-sudut istimewa itu ada tabel di samping. Nah, misalkan sin dari 0 derajat. Sin dari 0 derajat bisa kita lihat di tabel yaitu adalah 0. Nah, begitu juga selanjutnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian trigonometri dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Elvia Nur Aziza. Terima kasih. Baik, saya Elvia Nur Aziza dengan NIM 116 akan melanjutkan pembahasan materi tentang perbandingan trigonometri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, dapat dilihat di PPT perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki setiap kuadran, nilai perbandingan trigonometri antar kuadran dapat berbeda-beda. Selain itu, antar kuadran dapat ditentukan dua sudut yang saling berrelasi. Nah, di satu lingkaran penuh itu kita bagi menjadi 4. Nah, jadi ada 4 kuadran. Nah, kemudian untuk ketentuan di perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ini, di kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat itu nilai sinus, kosinus, dan tangen positif semua. Nah, untuk yang kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat hanya sinus yang positif, selebihnya negatif. Kemudian untuk kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat nilai tangen yang positif, sinus dan kosinus negatif. Kemudian di kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat nilai kosinus yang positif, selebihnya negatif. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu rumus perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Yang pertama, sudut-sudut kuadran 1 ini dihasilkan dari alfa lancip, maka 90 derajat dikurang alfa menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, kosekon semuanya bernilai positif. Untuk pasang-pasangannya, sinus berpasangan dengan kosinus, tangen berpasangan dengan kotangen, dan seken berpasangan dengan koseken. Contoh rumusnya yang pertama, sinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Yang kedua, seken 90 derajat dikurang alfa sama dengan koseken alfa. Dan yang ketiga, tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa, dan seterusnya. Untuk contohnya, misalnya tentukan perbandingan trigonometri sinus 43 derajat. Rumusnya tadi kan sinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Jadi sinus 43 derajat sama dengan sinus 90 derajat dikurang 47 derajat. Kenapa 47? Karena pengurangan berapa dari 90 yang hasilnya adalah 43 derajat. Jadi
90 dikurang 47 derajat dan hasilnya adalah kosinus 47 derajat. Nah, yang kedua yaitu untuk sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Trigonometri ini dihasilkan oleh alfa lancip, maka 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Di kuadran 2 ini kan dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi rumusnya 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Untuk pasang-pasangannya di kuadran 2 ini sinus berpasangan dengan kosinus, tangen berpasangan dengan kotangen, dan seken berpasangan dengan koseken. Untuk di kuadran 2 ini yang bernilai positif hanya sinus dan koseken. Contoh rumusnya itu yang pertama, sinus 180 derajat dikurang alfa sama dengan sinus alfa. Kemudian kosinus 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Koseken 180 derajat dikurang alfa sama dengan koseken alfa. Seken 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif seken alfa. Dan kotangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan carilah perbandingan trigonometri tangen 108 derajat. Berarti menggunakan rumus tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Tadi soalnya adalah 108 derajat. Maka tangen 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 108? Berarti 180 derajat dikurang 72 derajat. Dan hasilnya adalah negatif tangen 72 derajat. Oke, baik, kita masuk yang ketiga yaitu untuk sudut-sudut berelasi kuadran 3 trigonometri ini dihasilkan oleh alfa lancip, maka 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Di kuadran ketiga ini kan dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Dan untuk pasang-pasangannya itu sama, sinus dengan sinus, kosinus dengan kosinus, tangen dengan tangen. Untuk contoh rumusnya nih, kita menggunakan yang 180 derajat ditambah alfa. Sinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Untuk yang 270 derajat ditambah alfa, kita contohkan tangen. Tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Kita masuk ke contoh soal nih. Tentukan perbandingan trigonometri kotangen 195 derajat menggunakan rumus yang 180 derajat ditambah alfa. Jadi kotangen 195 derajat sama dengan kotangen 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 195 derajat. Berarti ditambah 15 derajat. Jadi hasilnya kotangen 15 derajat. Oke, yang terakhir adalah untuk sudut-sudut berelasi kuadran 4 trigonometri ini dihasilkan oleh alfa lancip, maka 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Untuk di kuadran 4 ini yang bernilai positif hanya kosinus dan seken, selebihnya negatif. Dan untuk pasang-pasangnya sama, sinus dengan sinus, kosinus dengan kosinus, tangen dengan tangen. Contoh rumusnya, kita menggunakan yang 270 derajat ditambah alfa. Sinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Untuk contoh yang 360 derajat dikurang alfa, contohnya kosinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Kita masuk ke contoh soal di kuadran 4, misalnya kosinus 316 derajat menggunakan rumus yang 360 derajat dikurang alfa, berarti kosinus 316 derajat sama dengan kosinus 360 dikurang berapa yang hasilnya 316, berarti dikurang 44 derajat dan hasilnya adalah kosinus 44 derajat. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang identitas trigonometri.
Identitas trigonometri memiliki pernyataan mengenai hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri yang lainnya. Misalnya saja, fungsi sekant adalah fungsi kebalikan dari fungsi kosinus. Hal ini juga berlaku untuk fungsi kebalikan yang lain. Selain fungsi kebalikan, ada juga fungsi identitas trigonometri yang menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri. Nah, ada beberapa rumus identitas trigonometri yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Yang ketiga, 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa. Yang keempat, tangen alfa sama dengan sinus alfa per kosinus alfa. Yang kelima, kotangen alfa sama dengan cosecant alfa per sinus alfa. Yang keenam, cosecant alfa sama dengan 1 per sinus alfa. Yang ketujuh, secant alfa sama dengan 1 per cosinus alfa. Saya ulangi, secant alfa sama dengan 1 per cosinus alfa. Kemudian yang terakhir, kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Slide selanjutnya yaitu tentang pengertian fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan fungsi yang memetakan himpunan bilangan X elemen R ke himpunan bilangan real oleh suatu relasi sinus, kosinus, tangen, kotangen, secant, atau cosecant. Nah, beberapa fungsi trigonometri yang telah kita ketahui yaitu yang pertama, fx sama dengan sinus x, fx sama dengan kosinus x, fx sama dengan tangen x, fx sama dengan cosecant x, fx sama dengan secant x, dan fx sama dengan kotangen x. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalfa Dianisa dengan NIM A1D1-19146 dari E004 semester 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang yaitu grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkah untuk menulis grafik fungsi trigonometri adalah yang pertama, nyatakan dalam diagram Kartesius dengan sumbu X menyatakan besaran sudut atau derajat atau radian, dan sumbu Y menyatakan nilai fungsi fx. Yang kedua, ambil nilai X sebagai sudut-sudut istimewa, kemudian tentukan nilai fungsi fx. Yang ketiga, jika diinginkan, buatlah skala yang sama pada sumbu X dan sumbu Y. Yang terakhir yaitu hubungkan titik-titik yang diperoleh pada langkah yang kedua sehingga yang diperoleh adalah kurva mulus. Ada 3 grafik fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu grafik fungsi sinus. Fx sama dengan sin x. Nilai fx sama dengan sin x, di mana x besar dari 0 dan x kecil dari 2pi atau 360 derajat. Untuk X, sudut-sudut istimewa. Ini adalah contoh dari sudut istimewa dari sinus dan grafik fungsinya. Yang kedua adalah kosinus, yaitu fx sama dengan cos x. Nilai fx sama dengan cos x, di mana x besar dari 0 atau x kecil dari 2pi untuk X sudut-sudut istimewa. Dan di sini juga ada sudut-sudut istimewa kosinus dan grafik fungsi kosinus. Yang ketiga, grafik fungsi tangen, yaitu fx sama dengan tan x, di mana nilai fx sama dengan tan x besar dari 0 atau x kecil dari 2pi untuk X sudut-sudut istimewa. Di sini juga ada tabelnya, sudut-sudut istimewa grafik fungsi tangen dan grafik fungsinya. Baik, kedua ada persamaan trigonometri sederhana. Persamaan trigonometri sederhana adalah persamaan yang mengandung fungsi trigonometri. Menyelesaikan persamaan ini berarti mencari seluruh nilai sudut-sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar.
Untuk daerah asal tertentu secara umum untuk menyelesaikan persamaan trigonometri digunakan dengan rumus, yaitu yang pertama sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah X kali 360 derajat. Untuk yang cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Yang tangen yaitu tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Yang pertama, aturan sinus, yaitu menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus pada segitiga. Berdasarkan aturan sinus, dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus dapat yang berhadapan dengan sisi sehingga mempunyai nilai yang sama. Yang kedua ada aturan kosinus, yaitu aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarangan untuk dua kasus, yaitu yang pertama saat 3 sisi diketahui dan saat 2 sisi dan sudut apitnya diketahui. Yang ketiga ada luas segitiga, yaitu rumusnya luas sama dengan setengah B kali C sin A. Yang kedua, luas sama dengan setengah A kali C sin B. Yang ketiga, setengah A kali B sin C. Jika diketahui panjang sisinya, yaitu luas sama dengan akar S dalam kurung S dikurang A dalam tutup kurung S dikurang B S dikurang C, di mana S sama dengan setengah A tambah B tambah C. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dengan NIM A1D1194142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat media pembelajaran untuk materi trigonometri. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat media adalah yang pertama ada pisau, gunting, penggaris, pensil, jangka, double tip, lalu ada mur dan baut. Tapi jika tidak punya, bisa menggunakan jarum pentul. Dan bahannya ialah kertas manila dan juga styrofoam. Langkah pertama membuatnya ialah buatlah 2 buah lingkaran pada kertas manila menggunakan jangka dan juga pensil. Lalu gunting menggunakan gunting atau bisa dipotong menggunakan pisau. Lalu dapatlah 2 buah lingkaran seperti ini. Lalu langkah kedua ialah lekatkan lingkaran pertama pada styrofoam seperti ini. Setelah itu, ambil lingkaran kedua, lalu buatlah 3 buah lubang di sepanjang jari-jarinya seperti ini. Bisa dibuat menggunakan gunting atau juga pisau. Lalu langkah selanjutnya ialah lekatkan lingkaran kedua ini dengan lingkaran pertama menggunakan jarum pentul. Seperti ini.
Jadi bisa diputar-putar seperti ini. Lalu buatlah angka-angka sudut di sepanjang lingkaran ini menggunakan bekas kertas manila tadi yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Ada 0 derajat diletakkan di sini. Ada 30 derajat, 60, 90, ada 120, ada 150, ada 180, ada 210, lalu ada 240, ada 270 di bawah, lalu 300, dan yang terakhir 330. Lalu di lingkaran-lingkaran ini tuliskan hasil dari sin, cos, dan tangen dari setiap sudut-sudut istimewa ini, seperti pada sudut 30 derajat berapa hasil sinnya, yaitu 1,2. Lalu pada cosnya 1/2 akar 3. Lalu untuk tangennya 1/3 akar 3. Begitulah seterusnya. Lalu cara menggunakan media ini ialah, misalnya kita ingin mencari hasil konstanta sinus, kosanta, dan tangen pada sudut 30 derajat. Jadi kita hanya perlu menggeser lubang-lubang ini searah 30 derajat. Jadi kita dapat mengetahui berapakah sinus, kosinus, dan tangen daripada 30 derajat ini, yaitu sinus setengah, konstantanya setengah akar 3, dan tangennya ada 1/3 akar 3. Selain itu, media pembelajaran ini dapat digunakan untuk mencari sebagai media pembelajaran untuk perbandingan trigonometri untuk mencari sudut-sudut kuadran. Baiklah, seperti itu saja cara pembuatan medianya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.